Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini Sabtu 27 Juli 2024 yang tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian firman Tuhan dengan topik Tuhan juru selamat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas renungan ini adalah bagian dari pernyataan Allah yang menentang para penyembah berhala dan diajak untuk menunjukkan bukti-bukti keilahian dewa-dewa palsu yang berhubungan dengan penebusan bangsa Israel dari Babel, dengan memberikan bukti agar bangsa Israel sadar bahwa Allah mereka adalah Allah yang benar dan hidup, bukan dewa-dewa palsu yang berkuasa dan memberi keselamatan. Para penyembah berhala, yakni bangsa Israel, di sini dipanggil untuk tampil dan mengatakan apa yang perlu mereka katakan untuk membela berhala-berhala mereka. Dewa-dewa mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, dan orang-orang yang percaya kepada berhala sama saja seperti berhala yang disembah, atau para penyembah berhala sebagai orang-orang yang buta sekalipun ada matanya, dan yang tuli sekalipun ada telinganya. Allah memanggil umat Israel sebagai saksi supaya mereka sendiri mengerti siapakah Tuhan. Dialah Allah yang benar dan hanya Dia juru selamat. Tidak ada Allah lain yang menyamainya. Akulah Tuhan, menekankan bahwa Dia Allah yang tidak berubah. Dia bukan hanya penguasa tetapi satu-satunya juru selamat. Allah yang menyelamatkan umatnya dari pembuangan Babel. Dia adalah sumber keselamatan dan hanya Dia yang mampu menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sangat dimungkinkan di zaman yang maju ini banyak orang yang memperilah teknologi, banyak orang yang memperilah akal dan pikirannya. Ada yang memperilah harta kekayaannya, jabatannya yang diyakini dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Di sisi lain juga ada orang yang sudah percaya kepada Allah, namun seiring perjalanan hidupnya menjadi orang yang ateis, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ini menekankan bagaimana setiap orang percaya harus selalu bertekun dan memenangkan dalam segala cobaan dan penderitaan untuk selalu setia dalam imannya bahwa Allah adalah juru selamat semua manusia. Allah sebagai juru selamat dapat juga kita lihat jelas karya keselamatan dalam Kristus. Dia datang dan berkorban untuk menyelamatkan manusia. Artinya di dalam Kristus sempurna karya keselamatan Allah. Untuk itu baiklah kita selalu mengimani hanya Kristus juru selamat kita. Jauhkan hidup ketergantungan akan dunia ini yang dapat memberikan kesenangan dan kenikmatan, menjadikannya juru selamat.
Jauhkan hidupmu untuk percaya kepada ilah-ilah lain atau menyembah berhala untuk menerima keselamatan. Dalam Yohanes 14 ayat 6b dikatakan, Yesus medok dan adong nasahat tu amai ia so marhitiau. Ibana do dalan haduau ni. Kristus jalan keselamatan. Demikianlah sapaan Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan menyertai kita dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.